Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar semua. Kali ini kita mulai untuk edisi perdana dari podcast Neurotalk. Jadi Neurotalk ini nanti kita akan membahas berbagai hal terkait neurologi, perkembangan-perkembangan terbaru, lalu tema-tema yang menarik untuk dibahas. Tapi tenang saja, kita tidak membahas secara mendalam di sini. Kita akan memang sediakan ini untuk awam ya. Betul. Azam ya. Nyinggung tipis-tipis lah dok ya. Ya? Nyinggungnya tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Jadi di sini saya Tarik Barasaba dan bersama Maulana Azam. Maulana Azam. Hari ini kita mau membahas apa, Azam? Hari ini itu kita mau bahas tentang ada fenomena yang dinamakan World Sleep Day dok. World Sleep Day. World Sleep Day berarti hari tidur dunia. Iya, hari tidur sedunia. Hari tidur sedunia. Iya. Ya, hari tidur sedunia. Kira-kira apa aja yang perlu kita bahas untuk World Sleep Day? Mungkin kita langsung diskusi sama bintang tamu kita hari ini ya. Bintang tamu kita hari ini ada Dr. Zamroni Afif. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dr. Tarik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dr. Zamroni Afif atau yang biasa disapa dengan Dr. Roni ini. Yeah. Biasanya berpraktek di Rumah Sakit Saiful Anwar ya dok ya. Dan beliau memang expert di bidang sleep medicine. Oh, oke. Jadi spesialis neurologi. Lalu subspesialisnya apa dok lebih tepatnya dok? Ya jadi spesialisnya memang gangguan tidur ya. Gangguan tidur. Gangguan tidur. Sekarang gangguan tidur tuh masuk disorder. Sleep disorder. Cuman di rumpun ilmunya masuk jadi satu epilepsi, neurofisiologi sama gangguan tidur. Oke, rumpun ilmunya itu ya. Oke. Berarti emang itu sampai ada subspesialisnya gitu, berarti emang masalah tidur ini berarti benar-benar sebuah masalah yang major juga ya dok ya, betul bisa dibilang sekali, ya? betul. Makanya kita mau ngomong-ngomong hari ini ya. Paling enggak kita kasih gambaran ke teman-teman semua. Apa sih pentingnya dari tidur gitu ya? Kenapa sampai dok. Diperingati segala ya? Iya betul dok. Ini kan kebanyakan yang dengar mahasiswa FK nih dok. Oke. Mahasiswa FK. Mahasiswa FK tuh gimana Zam? Aduh, gimana pengalaman tidurnya gimana? Kan pasti ini ya. Apalagi kalau yang udah kelas ya. Aduh makin kacau. Sehari tidur berapa jam? Kalau saya pribadi ya, karena masih preklinik gini, masih bisa dibilang 5 jam lah rata-rata 5 jam sih, ya? masih 5 jam. Nggak cuma mahasiswanya dok sebenarnya, dosennya juga. Iya. Dosennya juga. Biasanya udah kebiasaan mulai mahasiswa ya Tarik ya. Karena kebiasaan mulai mahasiswa, cuma bedanya mungkin kalau mahasiswa ngerjain LO gitu kan. Kalau Azam sama ngedit video juga, betul. Bola kan. Iya. Ya dok, jadi kalau tidur itu bisa kita istilahnya nabung nggak sih dok? Nabung tidur atau utang tidur nanti diganti di weekend gitu, bisa nggak? Boleh nggak gitu? Iya. Jadi sebetulnya tadi balik lagi ke World Sleep Day tadi ya, mungkin ya. Kenapa sih kita membiasakan nantinya, harapannya kita menyadarkan diri kita dan juga teman-teman semua ya pentingnya dari tidur. Dan di dunia ini memang ada suatu perkumpulan gitu ya. World Society of Sleep Medicine namanya. Jadi kita punya perkumpulan dunia yang kemudian tiap tahun kita mengadakan peringatan World Sleep Day. Bukan berarti kita di hari itu tidur ya, enggak ya. Seharian tidur. Bukan berarti seharian tidur enggak ya. Enggak gitu tidur dong. Oh iya. Padahal itu diperingati diperingati tiap tahun dan bulan Maret ya, khususnya Maret, minggu kedua, khususnya hari Jumat. Hari Jumat. Oh ya, oke. Asal usulnya nggak tahu ya kenapa hari Jumat ya. Yang jelas diambil mesti hari Jumat minggu kedua di bulan Maret. Jadi kalau di tahun ini kira-kira masuk di tanggal 17 ya, hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Nah terkait pertanyaan Dr. Tarik tadi ya. Jadi memang kita kan punya pola tidur ya masing-masing ya. Nah, sebetulnya kalau secara keilmuan ada di tubuh kita nih yang mengatur namanya ritme sirkadian. Nah, dari FK mungkin pernah dengar ya. Ritme sirkadian itu yang mengatur semua ya, metabolisme di tubuh kita segala macam termasuk pola tidur. Nah, pentingnya kita menjaga pola tidur itu sebetulnya ya kembali lagi nanti ke kesehatan kita sendiri ya. Nah, kalau kita tidurnya misalkan kurang itu dalam arti bisa dalam durasinya, lamanya gitu ya. Atau kualitasnya itu kita nilai dari apa, seberapa dalamnya kita tidur. Semakin dalam semakin bagus sebetulnya ya. Nah sebetulnya kalau kita malam tuh kurang tidur, besoknya jadi ngantuk wajar ya. Karena kalau di tubuh kita kan ada
autoregulasi gitu ya, memperbaiki tubuh kita sendiri. Dan ada alarm juga, oh kamu kurang tidur semalam, jadinya besok jadi ngantuk gitu ya. Nah, itu wajar aja sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau kita kurang tidur, weekend aku jadi banyak tidur gitu ya, atau bangun-bangun siang gitu ya. Malamnya begadang dulu gitu ya. Sebenarnya nggak boleh, Dok ya. Karena salah satu yang penting untuk mengatur ritme sirkadian tadi adalah kita bangun dan tidur sesuai jamnya secara teratur. Ya. Itulah pentingnya kenapa kita menjaga pola tidur ya. Gitu. Oh berarti yang namanya nabung tidur tuh nggak ada, nggak bisa ya dok ya berarti ya? Ya, memang sih kadang kalau ada adik nanti ya, terutama ada adik koas mungkin ya yang udah dokter muda, nanti kalau PPDS ya habis jaga semalam, yang saya bilang tadi wajar kita besoknya jadi ngantuk, ya pasti kita jadi lebih banyak tidur. Tapi itu merupakan kompensasi karena semalamnya kita kurang tidur. Ya, jadi di otak kita kayak ada alarm, oh ini kamu harus istirahat memang karena semalam jam tidurmu kurang gitu ya. Tapi kalau kita punya pola tidur yang normal, setelah besoknya kita misalkan capek kita tidurnya dalam nyaman, ya sudah bangun tidur udah seger lagi gitu ya. Berarti dipengaruhi sama kualitas tidur juga ya dok ya? Ya kualitas juga, nggak cuma durasi aja. Bukan hanya lamanya. Kita tidurnya berapa jam? 10 jam misalkan. Tapi kebangun-bangun, bentar bangun kan kualitasnya jelek. Nah itu gimana tuh dok? Maksudnya cara tahu kualitas tidur kita udah baik tuh apakah dengan sesimpel kita bangun seger atau sebenarnya ada caranya nggak sih dok buat dapat kualitas tidur yang bagus? Nah sebetulnya salah satu cirinya memang ya kalau bangun tidur kita bisa bangun dengan merasa nyaman ya, badan nggak sakit semua, nggak ada pusing, kaku badan atau apa, istilahnya tadi seger ya, mau aktivitas enak begitu, insya Allah berarti tidur malam kita baik. Tapi kalau bangun tidur, aduh kok saya capek ya, saya ngantuk ya, itu mungkin kualitasnya jelek, entah itu durasinya kurang lama atau tidurnya yang kurang dalam ya. Tidur kita itu kalau secara teori ya, fase tidur ya, ada mungkin pernah dengar namanya non REM sama REM ya. Tandanya rapid eye movement. Rapid eye movement sebetulnya tidur yang sangat dalam. Cirinya mimpi sebetulnya. Jadi kalau kita mimpi dan mimpi yang bisa diingat, itu berarti kita sempat tidur yang masuk fase dalam. Mimpinya harus bisa diingat ya dok. Harus bisa diingat. Lupa berarti kalau kita nggak bisa ingat, berarti itu tidur yang masih dangkal. Iya. Karena apa? Karena ketika kita tidur dalam fase REM terutama ya, rapid eye movement itu area memori kita bekerja. Jadi ada momen di mana terjadi konsolidasi memori ya. Makanya kita kadang mimpi kayak yang kita pikirin kan keluar di mimpi ya. Atau kita siang ini ngalamin apa masuk ke memori lah ya. Nanti waktu tidur bisa muncul lagi itu. Gitu. Mimpi ngedit podcast gitu ya. Maunya sih bangun-bangun udah selesai tuh editan. Udah selesai, tapi nggak bisa ternyata. Saya juga pengennya begitu bangun tuh kerjaan udah selesai. Selesai semua ya kerjaan ya. Ternyata aduh masih harus kerja. Itu cirinya tidur dalam ya. Tidur dalam. Jadi ada mimpi yang bisa diingat. Gitu. Itu gimana dok untuk mencapainya itu, apakah ada caranya atau itu random aja terjadinya dok? Ya. Kalau secara teori sih ada namanya, kita menyebutnya kesehatan tidur ya, sleep hygiene istilahnya. Mungkin pernah dengar sleep hygiene. Termasuk itu tadi. Jadi yang pertama biasakan pola tidur kita teratur. Jadi kalau kan memang kita masing-masing punya jam tidur sendiri-sendiri ya. Mungkin dokter Tarik biasa jam 1 tidurnya. Tidur 4 jam cukup dia. Mungkin Azam beda. Saya harus tidur 6 jam dok. Kalau gitu nggak seger. Nah beda ya. Masing-masing mungkin beda. Karena pola tidur itu ya terbentuk mulai kita kecil sebetulnya. Mulai kita kecil sampai kita dewasa, muda, remaja ya. Sampai kita udah gede, dewasa termasuk gini. Koas tadi itu betul, itu akan mengubah. Bisa aja seorang dulu tidurnya 8 jam misalkan. Karena kita sekolah kedokteran memang kadang jam tidurnya dikit ya. Tahu lah. Iya. Biasanya tahu, maksudnya juga tahu ya. Nah itu akan mungkin mengubah sedikit lama tidur ya. Tapi yang penting itu tadi kualitas tidurnya tetap bagus. Kemudian untuk menjaga sleep hygiene juga itu biasakan. Nah ini ada kebiasaan buruk yang kadang kita mau tidur masih lihat medsos ya, lihat HP lah. Betul. Artinya nggak boleh. Artinya nggak boleh ada cahaya yang terang sekali yang masuk ke mata kita. Itu kan diteruskan ya, ada jalur diteruskan ke pusat yang mengatur tidur ya. Ada namanya
circadian pacemaker. Nah, kalau ada baca ada tuh ya. Ada pacemakernya di otak nih, bukan jantung aja ya. Enggak cuma jantung tapi aja, otak juga. pacemaker. Keren juga ini. Ada circadian pacemakernya. Itu kalau kita kena cahaya, dia teraktivasi. Jadinya dia akan bekerja supaya kita merangsang ya hormon bangun supaya kita jadi bangun. Nah, kalau aktifin kalau aktifin blue filter itu itu masih lumayan ya. Masih lumayan. Artinya tapi ada beberapa ya, dok, ya? Sebetulnya kita hindari cahaya tetap lebih bagus karena anjurannya gelap. Karena kalau gelap akan merangsang namanya melatonin ya. Melatonin itu kan hormon yang merangsang untuk tidur. Dan itu diproduksi ketika jam-jam kita mendekati tidur. Oh gitu. Nah itu tidak boleh kita otak-atik, tidak boleh kita ganggu. Jadi begadang gitu kan nggak boleh ya. Makanya nanti ada di dokter muda IPDS kalau jaga tidak boleh dingdong. Dulu kan ada ya. Hari ini jaga, besok jaga, lusa jaga itu tidak boleh ya. Nanti bisa mengganggu pola tidur kita. Sleep hygiene-nya jadi jelek gitu. Lampu juga harus matiin berarti, Dok. Betul, lebih bagus gelap. Suasana gelap itu lebih merangsang untuk tidur karena itu tadi merangsang produksi melatonin lebih banyak. Jadi kita tidurnya lebih pules gitu. Oke, berarti emang apa ya, Dok? Kalau saya tuh biasanya belakangan ini ya karena mungkin saking nggak ada waktunya buat entertainment, maksudnya nonton YouTube, Netflix. Jadi tuh setiap pengen tidur tuh selalu yang namanya meluangkan waktu 30 menit atau 50 gitu ya. Iya, nonton dulu. Aduh, iya kayaknya nih bisa tidur. Emang bener tidur sih, tapi sebenarnya emang sebenarnya nggak boleh kayak gitu berarti ya, Dok ya? Nggak boleh. Khawatirnya apa? Nanti kalau pelan-pelan ya, lama-lama jadi kebiasaan. Misalkan kita jam 9 atau jam 10 deh, mau tidur tapi lihat dulu 15 menit. Lihat dulu deh panjang 30 menit. Nanti lebih panjang lagi 1 jam. Lama-lama jam tidur kita jadi mundur. Gak cuma mata nih, Dok, sebenarnya kan suara juga bisa ya, Dok ya. Betul. Karena sekarang nih ada fenomena, Dok. nih editor. Tadi saya dapat pertanyaan dari editor nih, Dok. Kalau sleep call sebelum tidur gimana ya, Dok? Saya nggak tahu. Jadi sekarang ada istilah sleep call, Dok. Telepon-teleponan dulu sebelum tidur. Iya, biasanya kan muda-mudi gitu yang baru-baru pacaran. Kita tuh tiduran, Dok. Iya, jadi kayak ibaratnya kan kita mungkin pengen tidurnya ditemenin pacar, jadi ya video call aja, Dok. Jalan tuh. Sambil tidur sambil video call. Berarti itu beneran nggak boleh sebenarnya, Dok? Harusnya nggak boleh. Artinya kalau kita udah mau niat ya, kalau kita udah niat doa, mau tidur, nah itu lebih bagus. Itu akan mempersiapkan tubuh kita ya, pikiran, perasaan segala macam ya, supaya konsentrasi untuk tidur gitu. Ke telinga juga kan, Dok ya? Karena termasuk suara terus kan, apalagi pakai terlalu ramai, biasanya. Suasana ramai nggak boleh. TV nyala sebenarnya nggak boleh. TV nyala nggak gitu. boleh. Jadi sebenarnya nggak boleh ada TV di kamar, tapi sekarang rata-rata semua kamar suka ada TV-nya ya. Ke mimpi, Dok. Kadang-kadang dari TV itu kebawa ke mimpi. Nah itu tadi masuk ke memori ya. Makanya saya belakangan ini udah jarang mimpi, mungkin gara-gara itu ya, Dok ya. Sebelum tidur nonton Netflix dulu, nonton YouTube. Bisa aja. Kalau itu masuk ke memori, bisa aja muncul saat tidur. Nah repotnya munculnya sesuatu yang indah apa serem kan gitu ya. Kalau serem kan horor ya. Kalau serem jadinya malah jadi gangguan tidur, namanya nightmare. Ada mimpi buruk. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita nggak boleh ngelihat yang digital, berarti ada baiknya apa kita baca buku atau gimana, Dok, sebelum tidur itu? Atau boleh kalau baca buku, tapi memang cahaya juga ya. Kalau ada cahaya juga lebih baik dihindari. Gitu. Artinya ada spare waktu lah antara aktivitas kita terakhir apapun itu, ketik, baca atau apapun, sama kita mau tidur itu ya. 15 menit, 30 menit harus kita spare waktu. 15 sampai 30 menit berarti, Dok ya. Idealnya sebelum jam kita tidur, kita udah siap nih untuk tidur gitu. Kalau ngitung domba boleh nggak, Dok? Kadang-kadang tuh susah mau mulai tidur gitu. Jadi udah niat nih mau tidur. Kayak di film itu ya. Iya, Mr. Bean. Saya ngitung domba tuh nggak berhasil, Dok. Karena kehidupan saya nggak relate sama domba gitu. Saya nggak hidup di peternakan gitu. Saya biasanya lift, Dok. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Gitu ya. Tapi kalau sudah lantai atas, visualisasinya nggak bisa buat ini gambarannya kayak gimana gitu kalau udah lantainya terlalu tinggi gitu. Jadi akhirnya gagal juga gitu. Gimana tuh, Dok, kalau itu? Sebetulnya kalau itu malah bikin kita jadi konsentrasi tinggi, mikir itu sebenarnya malah nggak ideal ya untuk tidur. Betul. Gagal ya. Relax berarti harus relax. Ada makanya kalau orang insomnia salah satunya ada terapi relaksasi memang. Jadi kalau kita udah mau tidur, kita harus benar relax. Pikiran kita, perasaan kita, semuanya yang beban-beban harus dilepaskan. Kayak gitu mempengaruhi memulai tidurnya ya. Jadi susah nanti. Mempengaruhi kualitas juga, Dok ya. Ya. Termasuk makan. Nah, makan
nggak boleh deket-deket jam tidur ya. Oh, idealnya 3 jam sebelum tidur. 3 jam sebelum tidur. Oh gitu. Termasuk nyemil ya, nggak cuma iya makan termasuk berat, sama nyemil. juga. Apalagi kopi ya. Nah, kebiasaan kopi, nih teman-teman nih iya. kalau kopi ngejangin tugas sambil kopi ya. Iya. Hati ya. Jam-jamnya jam berapa kita boleh ngopi sebaiknya ya. Itu kenapa Dok kok sebelum tidur kita harus nggak makan dulu, padahal kalau misalkan Ya kalau ngantuk ya. Iya. Mau kuliah pagi-pagi sarapan jam 8 kok udah ngantuk, udah gimana itu? Tapi beda loh kalau sama malam pagi siang mungkin ya. Oh iya. Karena gini sebenarnya kalau kita habis makan kenyang, justru metabolisme tubuh kan meningkat. Meningkat. Memang sih kayaknya rasa kantuk gitu ya, tapi bisa saja ketika kita sudah di tempat tidur, karena metabolisme meningkat tadi, justru akan mempersulit untuk tidur, untuk memulai tidurnya. Gitu. Karena energi kan dipacu ya, supaya untuk mengolah makanan yang kita makan. Lagi kalau kopi makanya ya, idealnya 3 jam. Tereksitasi ya Dok ya. Nah, kopi itu kafein kan isinya. Kafein tuh apa kalau dilihat dari secara molekulernya gitu ya. Dia kerja di salah satu neurotransmitter di otak namanya adenosin. Adenosin itu sebetulnya bekerja untuk membantu kita tidur ya. Tapi kalau ada kafein dia diblok. Jadi dia bekerja pada ngeblok reseptor dari adenosin sehingga jadi lebih mudah awake ya, lebih mudah sadar. Makanya kita jadi lebih alert betul, lebih waspada, lebih melek gitu. Makanya minum kopi jadi seger ya. Memang kita jadi lebih seger gitu. Dan kayaknya ide tambah muncul tuh Dok. Kalau minum kopi atau kadang-kadang nggak minum kopi juga pas mau tidur ide muncul aja Dok. Justru pas mau tidur jadi akhirnya lanjut lagi. Nah itu artinya kalau itu udah lewat jam-jam tidur ya, makanya mungkin idealnya sore ya, jam 6, jam 7 lah mungkin masih gak apa-apa. Tapi kalau udah deket-deket jam tidur jam 9, jam 10 lebih baik jangan. Nih buat teman-teman nih yang suka ngerjain tugas sambil ngopi. Trennya kan sekarang gitu ya. Iya, trennya gitu. Kita sendiri aja kita kerjakan di mana yang enak gitu kan. 24 jam lagi Dok sekarang Dok. Di kafe-kafe ya. Di rumah juga kita pesan online kan 24 jam itu. Bisa, benar-benar. Ini Dok, saya kan mungkin kalau dulu masih awam banget itu ngelihat orang yang ngorok itu artinya tidurnya nyenyak. Itu benar apa salah Dok? Benar pertanyaan bagus nih. Jadi ngorok tuh sebetulnya bisa fisiologis bisa patologis ya. Memang betul kalau kita tidur semakin dalam secara teori nih ya, sama ketika masuk fase REM tadi yang tidur dalam, tonus otot tubuh kita akan turun. Makanya kalau kita tidur kan kalau nyenyak kan kayak lemes banget ya. Termasuk tonus otot yang di pernafasan. Nah ini yang hati-hati. Pada orang-orang tertentu ya. Mungkin ada kelainan di jalan nafas atau mungkin pasien-pasien kadang dengan anak-anak hipertrofi adenoid, hipertrofi tonsil. Nah itu kan mempersempit saluran nafas tuh. Sehingga saat tidur dalam tonus ototnya turun, muncullah obstruksi di situ. Jadilah namanya obstruksi sleep apnea ya, sleep apnea. Tapi itu kalau ngorok cirinya ya, kalau ada sleep apnea itu kan henti nafas saat tidur. Karena obstruksi tadi. Cirinya biasanya kalau ngorok kemudian ada nafasnya berhenti. Jadi berhenti deh sebentar. Kemudian gitu usaha nafas. Nah, kalau ngorok ada seperti itu, hati-hati, jangan-jangan itu patologis. Oh, itu yang patologis itu kayak. Kalau fisiologis yang gimana? Kalau kita tidur dalam tuh. Kadang kan kita nggak pernah ngorok jadi ngorok. Nah, asalkan nggak muncul gejala kayak apnea tadi atau usaha nafas tadi ya mungkin masih fisiologis ya. Kenapa? Karena kita tidur dalam, betul memang tidur dalam, jadinya itu tadi tonus ototnya agak turun. Tapi halus dengkurannya ya Dok ya? Ya, biasanya dengkurannya enggak sekeras kalau kalau sampai keras banget, kadang sampai nah itu hati-hati tuh. Jangan-jangan itu yang patologis ya. Patologis. Yang buruk ya Dok ya berarti. Ya. Obesitas juga ngaruh Dok ya? Itu memang faktor risiko. Faktor risiko terjadinya OSA tadi ya, obstructive sleep apnea. Dibangunin nggak Dok kalau misalnya ada orang sleep apnea gitu? Katanya bahaya nggak sih Dok itu Dok? Nah, bisa sampai kematian nggak sih Dok? Betul. Namanya aja henti nafas. Nah, henti nafas. Kita bayangkan aja ya kalau henti nafas. Ya kalau sebentar, kemudian dia respon nafas lagi, oke nggak apa-apa. Tapi kadang kalau sampai keterusan, nah ini yang bahaya ya. Bisa henti nafas, henti jantung, sama bisa juga kalau ke otak, jadi serangan stroke saat tidur.
Gitu. Seperti stroke infark dok ya? Betul. Bahkan bisa cardiac arrest saat tidur ya. Ya itu yang harus hati-hati. Juga ya. Berarti harus dibangunin dok ya kalau ada yang seperti itu ya? Ya, kalau ada keluarga yang tahu, apalagi kelihatan sampai kok nggak napas-napas, lebih baik dibangunin. Supaya dia tersadar dan berusaha untuk nafas. Sebetulnya di tubuh kita ini sudah ada warning sistemnya ya. Jadi ketika apnea akan ada sinyal-sinyal yang merangsang lagi supaya bangun dan nafas. Nah, makanya itu kadang pasien dengan OSE itu bilangnya kok sering tersedak saat tidur sehingga kebangun. Sering terbatuk-batuk saat tidur sampai kebangun. Nah gitu. Sebenarnya itu alarm tubuh supaya kamu harus nafas. Nah gitu. Jadinya gitu deh. Kadang-kadang ada juga yang ini dok, yang agak-agak mistis ya dok ya. Saya sih nggak percaya dok, saya nggak percaya hal-hal mistis. Dunia lain ya. Dunia lain, katanya tuh apa? Ketindihan. Di bahasa Sunda tuh erep-erep katanya. Erep-erep ya. Jadi ketindihan sama makhluk halus. Kalau saya sih nggak percaya, ngapain gitu kayak makhluk halus nggak ada kerjaan. Orang Jawa juga ada gitu. Tindian ya. Kalau orang Jawa bilangnya juga tindian. Tindihan. Kalau ternyata di saya baca di Eropa juga sama, tapi mereka inkubus gitu. Inkubus itu kan setan laki-laki ya. Jadi cuma tokohnya aja beda-beda, tapi mitosnya sama sebenarnya. Kalau saya sih nggak percaya dok ya, karena menurut saya kalau kita belajar di agama itu kan justru setan tuh berusaha membuat kita terus tidur kan dok ya, biar nggak sholat subuh kan. Ngapain dia malah berusaha bangunin kita gitu kan. Jadi saya nggak percaya gitu. Kalau dari segi medisnya gimana tuh dok? Penjelasan tentang hal itu dok? Jadi kalau istilah di medisnya ya namanya sleep paralysis ya. Sleep paralysis. Sleep itu tidur, paralysis itu kan nggak bisa gerak. Ya, jadi kesannya kita kayak lumpuh di saat tidur. Ya. Tapi sadar. Terutama, ya sebenarnya kita dalam posisi yang akan wake, akan sadar. Belum sadar. Jadi sebetulnya itu kelompok gangguan tidurnya ya, macam-macamnya kan banyak. Kelompok yang dimana ada sleep paralysis itu namanya parasomnia. Jadi parasomnia itu adalah gangguan dimana terjadi fenomena yang muncul saat perubahan fase tidur. Nah, perubahan fase tidur yang saya bilang tadi ya, kan ada fase non REM, ada REM, ada bangun gitu ya. Nah saat perubahan-perubahan itu muncul fenomena-fenomena yang salah satunya fenomena tindian tadi. Ketindian, yang kita sebut dengan sleep paralysis. Sebetulnya saat itu kita masih tidur memang. Kalau tidur itu kan tadi ya tonus otot tubuh kita turun, sehingga kayak tidak bisa gerak. Tapi ketika sinyal bangunnya sudah jalan, otak merintahkan supaya kita bangun. Nah kemudian tonus otot kita mulai muncul lagi. Sehingga kita melek, kita gerak. Gitu. Nah suatu saat ada di satu sisi alarm bangunnya sudah muncul, tapi tonus ototnya belum muncul. Itulah muncul terjadinya sleep paralysis gitu. Jadi adanya imbalance antara perintah di otak sama dengan tonus otot tubuh kita. Jadi kita sebenarnya udah mau bangun, tapi tubuh belum siap bangun. Betul. Berarti itu akan terjadi kalau kita kelelahan. Ya, sangat erat sekali ya kalau diteliti gitu. Faktor risikonya apa aja? Salah satunya kelelahan. Kelelahan yang berat terutama ya, perjalanan jauh atau apa gitu ya. Terus itu tadi faktor psikologis, kadang cemas, stres atau apa ya yang mengganggu fenomena tidur itu. Kebanyakan kadang juga terkait dengan ada memori yang kita pikirkan ya. Sehingga saat itu mungkin muncul kayak halusinasi begitulah katakan. Padahal kita udah mau bangun ya. Kok nggak bisa? Kayak kelihatan sesuatu gitu kan. Namanya ada hypnagogic atau hypnopompic hallucination. Jadi halusinasi yang muncul saat kita mau bangun atau sebaliknya saat kita mau tidur. Itulah kadang yang dikait-kaitkan dengan fenomena ini ya. Oh berarti kalau ketindihan ngelihat kayak semacam ngelihat sesosok atau apapun itu sebenarnya itu bisa dijelaskan dengan medis ya? Iya, betul. Sebenarnya fenomena tidur itu. Halusinasi aja. Parasomnia namanya kalau grup besarnya. Lain lagi parasomnia itu jenisnya ya, selain tadi ada sleep paralysis. Ada sleepwalking, pernah tahu ya? Iya. Jalan tidur. Kan ada itu. Iya. Ngeri banget. Padahal dia tidur, tapi dia seperti melakukan aktivitas yang bertujuan. Jalan, mau buka pintu, mau keluar, nah gitu kan. Mau kamar mandi, tapi dia kan tidur. Bahaya, betul. Atau apa kan? Atau bahaya, tangga, bisa kecelakaan, bisa trauma gitu.
Tapi itu bisa dijelaskan juga yaitu tadi karena perubahan fase tidur itu ya. Gitu. Termasuk nightmare tadi mimpi buruk itu termasuk parasomnia juga. Parasomnia juga ya. Iya. Kalau ngigo dok gimana? Ngigo ada namanya sleep talking. Sleep talking. Jadi saat tidur kalau kayak ngomong kan, entah itu yang jelas ataupun yang enggak ya, cuman gitu atau mungkin sampai teriak ngomong apa yang kadang enggak beraturan, kata-kata ini kata itu enggak nyambung gitu ya. Tapi pasiennya kadang merasa mimpi ngomong sesuatu gitu kan, cuman keluarnya kadang beda gitu misalkan. Namanya sleep talking. Kalau saya kata istri suka ngajar dok. Kalau lagi tidur dok. Sampai ngajar ya. Atau bimbing mahasiswa. Berarti ini dedikasinya tinggi banget nih. Karena sampai masuk ke memori itu. Saya kadang-kadang bimbing mahasiswa sampai malam dok. Sampai malam. Jadi kadang-kadang pas pagi gitu muncul lagi kayaknya memorinya ya. Nah itu tadi. Tiba-tiba ya kayak ngebimbing mahasiswa aja gitu. Ya Allah. Padahal lagi tidur gitu. Sebetulnya memang kayak yaitu di saat kita tidur ada konsolidasi memori namanya. Tapi itu sebetulnya penting. Kayak ada adik nih kalau belajar nih sebetulnya nggak boleh begadang ya, sampai nggak tidur sama sekali. Justru nanti materinya malah nggak masuk ke otak. Malah hilang. Dengerin tuh. Malah hilang. Suka begadang nih. Makanya belajar dicicil kalau belajar. Tidur aja udah tidur, nggak usah dipikirin. Nanti besok bangun pagi. Semuanya di luar kepala ya. Semua di luar kepala. Belajar lagi. Itu gimana dok maksudnya konsolidasi memori memengaruhi kita untuk mengingat mata pelajaran atau gimana sih dok maksudnya? Maksudnya kalau kita belajar tuh, belajar besok mau ujian, usahakan malamnya kita harus sempat tidur. Oh gitu ya. Terutama tidur yang masuk fase REM tadi ya. Fase REM. Supaya apa yang kita pelajari itu benar masuk di area memori kita yang dalam. Karena memori kita nih kemarinnya kayak PC nih, kayak personal komputer kayak laptop gitu ya. Kan ada memorinya tuh. Ada yang masih di permukaan, ada yang dalam gitu ya. Oke. Kalau di permukaan ini mungkin sebentar aja udah hilang gitu. Nah, untuk masuk ke yang dalam ini yang perlu konsolidasi namanya. Sehingga supaya masuk ke dalam kita harus tidur harus dalam gitu. Berarti jadi usahakan habis belajar kita ada tidur yang sempat tidur yang fase yang dalam. Supaya memori kita berjalan, apa yang kita pelajari masuk ke memori ya. Gitu. Berarti channel-channel YouTube yang katanya belajar bahasa asing sambil tidur itu tipu banget ya, bohong banget ya. Nah itu nggak tahu tuh, perlu diteliti itu ya. Karena yang ada malah kita udah bangun baterai HP habis gitu kan. Terus kan kita nggak dengerin dok. Ya. Kita juga nggak tahu artinya apa gitu kan. Yang ada malah mengganggu kualitas tidur kita ya dok. Dan hilang semua kan akhirnya. Ya. Nah gitu. Dia nyari viewers aja tuh berarti Zam. Oh jadi sama durasi. Oh ada dok yang kayak gitu. Maksudnya kita jadi ada. Belajar bahasa asing sembari tidur, berarti kita tidur sembari dengerin gitu ibaratnya. Iya, cuma saya nggak percaya aja gitu. Ada yang bisa ya diteliti deh. Iya. Oke. Berarti dok dari banyak hal tentang tidur ini itu yang saya tangkap itu berarti tidur itu benar-benar berpengaruh ya buat kita keseharian ya dok ya. Betul. Kira-kira ada nggak sih dok makanan-makanan apa gitu yang bisa bikin tidur kita lebih nyenyak atau mungkin jadi bener dok, bisa dibilang tidur kita lebih dalam jadi kalau belajar tuh makin lebih nyaman efektif gitu ya. Saya perlu kayak itu dok. Apa dok? Saya mau denger. Sepertinya nggak ada sih. Nggak ada. Sayangnya nggak ada ya. Sayangnya ya. Sayangnya nggak ada ya. Karena itu tadi ya. Neurotransmitter apa ya, hormon di otak tidur itu ya dipengaruhi ritme sirkadian itu sendiri dari internal tubuh kita, sama lebih baik dari lingkungan ya. Sama satu lagi ada namanya homeostasis ya. Jadi kalau kita sebelumnya tidurnya nyaman, ya besok akan nyaman terus. Tapi kalau di satu saat kita ada gangguan tidur, besoknya juga mungkin ada mengalami gangguan tidur. Nah gitu. Makanya kalau begitu ada gangguan tidur sekali harus segera ditangani dengan baik ya, supaya tidak berkelanjutan seterusnya gitu. Oke. Ya. Dok, kalau ini dok, saya kan sering mindahin tidur ke pagi ya dok ya. Karena saya lebih enak kalau malam kerja. Tidak gitu ya. Jadi kalau saya baca tuh kan sleep wake schedule disorder ya namanya. Iya. Nah itu memang harus tidur itu di malam atau yang penting durasi sama kualitasnya terpenuhi atau memang harus malam gitu. Nah, jadi sleep wake disorder itu atau istilah kerennya circadian rhythm disorder ya. Oh, circadian rhythm jadi disorder. gangguan ritme sirkadian. Nah, gangguan ritme sirkadian itu bisa macam-macam sebetulnya ya. Bisa jam tidur yang cenderung maju, bisa. Namanya
advanced sleep phase disorder. Jadi jam tidurnya cenderung maju. Cenderung maju, artinya tidurnya lebih awal. Lebih awal. Jam 6, jam 7, jam 6, jam 7 gitu udah ngantuk, nggak bisa melek gitu ya. Oke. Ada lagi yang mundur. Mundur. Namanya delayed sleep phase disorder. Jam tidurnya jadi mundur. Nah, jam tidur mundur tuh biasanya ada yang suka begadang nih ya. Jam 1, jam 2, jam malam sampai pagi gitu ya. Nah, sebetulnya memang masing-masing orang tuh ada itu tadi ya, pola tidur masing-masing. Ada ritme sirkadian baseline-nya masing-masing gitu ya. Nggak bisa kita samakan. Nah, cuman sekali lagi yang ideal adalah kita sesuaikan dengan sirkadian ritme secara umum. Artinya kayak tadi misalkan harusnya jam 10, mungkin jam 11, bahkan mungkin maksimum jam 12 ya. Harusnya kita udah tidur. Kenapa saat itu kalau dikaitkan dengan tadi ya, hormon-hormon di otak terutama melatonin produksinya lagi tinggi. Sehingga apa? Sehingga ideal antara ini produksinya naik, kita juga tidur gitu ya. Bangunnya juga gitu, ketika hormon tidurnya sudah habis, sudah turun, hormon bangunnya ganti yang aktif, kita juga bangun. Nah, kalau jam tidur kita jadi berubah-ubah atau berubah dari ritme sirkadian yang harusnya seperti itu, nanti akan menyebabkan gangguan tidur lama-lama. Gitu. Apapun itu, entah itu insomnia kalau sulit tidur ya. Ada hipersomnia, jadi mudah ngantuk. Kebanyakan tidur. Ntar aja udah tiduran gitu ya. Mahasiswa itu kayaknya, Dok. Mahasiswa kayaknya tuh. Apalagi kuliah online tuh. Curiga saya tuh, Dok, kalau udah off cam gitu nih. Ini nyimak kan nih ya, kalau udah off cam itu. Jadi masuk parasomnia tadi ya. Parasomnia juga masuk salah satunya karena gangguan pola tidur tadi. Jadi idealnya kita bisa tidur yang sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita. Itu yang ideal sebetulnya. Satu lagi, Dok, menjelang buka puasa. Puasa nih ya. Menjelang bulan puasa. Gimana tipsnya, Dok, biar kita lagi Ramadan nggak ngantuk. Bentar lagi Ramadan nih, Dok. Gimana biar Kebanyakan. kita tuh tetap bisa alert, awake selama beraktivitas sehari-hari gitu. Karena kita kan tetap ada kan aktivitas akademik, aktivitas pelayanan kalau dokter. Itu gimana, Dok? Sementara kita juga mau ada sahur yang mengharuskan kita bangun lebih awal. Dan kita ibadah malam ya. Terus kadang-kadang ada ibadah malam juga. Betul. Itu tipsnya gimana, Dok? Memang harus kita jaga. Sebetulnya idealnya ya, kalau mau ideal durasinya harus tetap cukup ya. Tapi kadang kita sulit ya. Kalau udah masuk Ramadan mungkin kita kadang habis sholat isya masih harus tarawih misalkan ya. Belum kalau masih mau ngaji kadang ya. Ada target juga kadang-kadang. Kadang mungkin ya kalau kita bisa paling nggak 4-5 jam, asalkan itu ada kembali lagi stadion tidur yang dalam, mungkin masih lumayan ya. Gitu. Tapi kalau hanya kadang ada yang cuman 2 jam, 3 jam, saya kira itu masih terlalu sedikit ya, sedikit. Idealnya mungkin 5 jam, tapi jadinya kalau kita misalkan mau sahur, kemudian mau nyambung terus sampai pagi, ya udah berarti tidurnya harus dipercepat gitu. Kalau kita mau bangun malam ya, paling nggak 5 jam atau paling nggak 4 jam lah, supaya kita bisa mendapatkan tidur yang nyaman. Dan karena pas betul, ya, Dok, ya. Karena secara teori kita masuk ke fase REM itu kira-kira 60-90 menit, bahkan 2 jam dari tidur kita awal. Dari mulai tidur ya. Lumayan lama ya, Dok ya. Lumayan lama. Paling cepat mungkin 1 jam. Artinya kalau kita tidur cuma 2 jam atau 3 jam belum tentu masuk. Ya masuk mungkin cuma sebentar gitu ya. Nah, sementara kita tidur pun sebetulnya tidak selalu fase dangkal dulu ya, mungkin non REM baru masuk REM gitu ya. Tidak selalu REM terus sampai bangun sampai pagi, enggak. Kita ada siklus. Kadang agak dangkal tidurnya, kadang dalam lagi. Makanya kadang kalau kita malam-malam kebangun kan ngelilir gitu ya. Kebangun gitu sebentar gitu, jam berapa? Masih jam 12 nih, tidur lagi gitu misalkan. Atau kamar mandi doang tidur lagi ya gitu ya. Memang semalam kalau normal ada 4-6 siklus. Artinya tidur kita dalam, dangkal lagi, dangkal lagi gitu. Tapi selama fase REM-nya masih muncul, masih kualitasnya bagus. Yang penting tadi ya, kualitasnya harus betul, bagus, tidurnya harus dalam, dan juga durasinya juga harus cukup. Minimal 5 jam untuk kondisi tertentu ya, Dok ya. Tapi kalau untuk ideal sehari-harinya berapa jam, Dok? Nah, kalau
seusia kita sama ya. Ya sama dok. Saya lebih tua ya. Sama aja ya. Sama aja dok. Udah dok di sini. Dewasa muda sama kok. Semuanya 21 dok. Remaja dewasa muda sama. 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam. Minimal 7 jam ya dok ya. Tapi kita pernah nggak mencapai gitu? Kayaknya nggak pernah deh. 7. Susah ya, susah. Tapi ya nggak apa-apa, asalkan buktinya kita ya masih bisa aktivitas gitu kan. Asalkan itu tadi mungkin ada fase dalam yang tercapai. 5-6 jam aja udah cukup lah kira-kira ya. Oke. Ini seru banget nih kalau ngomongin tidur nih, bisa nggak habis-habis nih. Bisa nggak tidur ya? Terakhir mah Azam masih punya pertanyaan. Terakhir dok, mungkin bukan pertanyaan, mungkin kira-kira apa sih yang pengen dokter sampaikan buat memperingati World Sleep Day ini ke teman-teman semuanya? Ini penting nih. Jadi tema tahun ini Sleep is essential for health. Sleep is essential ya, for ini health. tema dunia ya, tema dunia. Jadi sleep ya menekankan kalau tidur itu penting banget untuk kesehatan. Kalau ada dibaca ya di medis, saya kira sudah banyak penelitian ya. Gangguan tidur terkait dengan stroke, gangguan tidur terkait dengan congestive heart failure ya, cardiovascular attack, gangguan tidur terkait dengan gangguan pulmonary disease, gangguan tidur terkait dengan obesity, metabolic disorder, banyak. Artinya kalau kita mengalami gangguan tidur harus segera kita atasi dengan cepat ya. Dan kita lebih awareness mungkin ke teman-teman, saudara, keluarga kalau betapa penting tidur untuk kesehatan itu tadi ya. Gitu. Karena sepertiga hidup seorang itu tidur loh. Dari usia. Betul. Semua orang hidup sepertiga dari jam hidupnya ya. Jam hidupnya ya. Hidupnya itu adalah untuk tidur sebetulnya. Tidur. Artinya kebutuhan pokok kita bukan hanya makan ya, minum, tapi tidur juga sebetulnya kebutuhan esensial. Itu yang penting tuh ya, Mas adik-adik ya. Ini nih terutama nih, aduh sekarang tuh kadang-kadang udah tugasnya banyak, terus masih ngejar drakor, ya kan? Masih ngejar push rank nih teman-teman nih, yang game, yang hobi bola, masih nungguin, udah gitu timnya kalah lagi. Aduh. 7-0 ya. 7-0 lagi. 7-0 lagi. Aduh. Ya. Oke. Kayaknya seru banget nih. Nanti mungkin mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya dok ya. Siap. Moga-moga next next time bisa ngobrol lagi tentang hal-hal terkait tidur lagi mungkin atau hal-hal yang boleh. lain. Atau hal lain boleh. Iya, atau nanti mungkin satu lagi nih. Yang lupa ya. Boleh dok. Dok. Deteksi gangguan tidur. Oh iya. Astagfirullah. Kita di Saiful Anwar ada yang tadi tanya untuk deteksi gangguan nafas gimana? Dia benar tidur apa enggak? Alatnya namanya polisomnografi ya. Polisomnografi. Nah, kalau kita di Saiful Anwar ada tuh polisomnografi. Jadi kita bisa observe pasien tidur di situ semalam. Kita panel channel ya. Kita pasang channel untuk EEG, lihat gelombang otaknya, gerakan mata tadi, EOG, gerakan otot ya, gerakan nafas, aliran udara nafas. Nah, itu kita evaluasi semua. Namanya polisomnografi. Nah, sekarang sudah banyak berkembang polisomnografi, bukan hanya yang di rumah sakit, tapi juga bisa dilakukan di rumah. Home sleep test study namanya. Home sleep test. Portable ya, Dok ya. Betul, portable. Ini sudah berkembang ke sana nih. Nanti kedepannya wearable berarti. Nah, semoga ini tantangannya Dokter Tarik nih. Yes. Nanti semoga bisa menciptakan ya. Kita coba collab ya, Dok ya. Nanti buat teman-teman yang mau collab bisa nih kita teliti. Silakan kalau mau jadi responden ya. Nanti kita trace tidurnya berkualitas. Kalau mau penelitian bareng kita boleh ya, Dokter Tarik ya. Penelitian bareng kita boleh ada banget. S1 kan atau S2. Di FKUB kan ada S1, S2, PPDS, S3 juga bisa. Nanti kalau penelitian kita collab bisa bikin yang bagus tentang monitoring sleep disorder. Mantap. Ya, mantap. Insyaallah semoga berjalan. Alhamdulillah ini nggak kerasa udah cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol ya. Setengah jam lebih nih. Lebih dong. Kayaknya lebih ya. Kayaknya seru banget nih. Jadi nanti saksikan terus Neurotalk yang mungkin nanti narasumbernya akan berbeda-beda dengan kalian berbeda-beda. Karena neuroscience ini memang sangat menarik dan sangat seksi. Dan sangat trending sekarang dok, neuroscience ini. Jadi mungkin kita bisa bahas dari berbagai sisi dok nanti dok. Betul. Terima kasih Dr. Roni sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sela-sela kesibukannya. Thank you juga. Saya Tarik Barasaba dan Maulana Azam izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.